Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita baik-baik. Nah, Kita dalam berkah dan rahmat. itu dalam Amin. berkah dan rahmah. Penting-penting itu ya. Ya, nampaknya sebagian pemerhati bangsa ini sudah agak gatel-gatel ya bergerak ya. Karena nggak sampai 2 bulan lagi ini pendaftaran pemilu Bang Ihsanuddin Nursi. Apakah gerudukan yang mengikatkan tentang Korea Selatan pemberantasan korupsi dapat menjadi contoh kita Bang, atau juga kisah tentang kampus dan lembaga pendidikan yang katanya boleh untuk berkampanye asal diizinkan ya, tapi nampaknya Pak Rektor sudah paham lah. Dan terakhir juga tulisan Bang Ihsanuddin Nursi panjang tapi mencolok pula nih, mengingkari Ibu Pertiwi. Ini urusan MPR namanya, apakah akan terjadi menjadi lagi lembaga tertinggi? Apa yang menyebabkan tulisan ini disampaikan di tengah-tengah menjelang hajatan besar Republik ini? Mungkin itu diantaranya. Juga kami ingin dengar juga Bang, ini urusan Korea Selatan. Apa yang akan terjadi di sana? Benarkah dolar akan mendapat tantangan baru dari pertemuan BRICS yang sedang berlangsung hari-hari ini? Mungkin itu saja. Dan apakah Bapak hari ini work from home karena cuaca Jakarta nampaknya tidak baik-baik saja? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Yang pertama kita sahuti dulu yang pertemuan di Afrika Selatan. Betul. Yang 20 negara bakal di, tambah lagi yang mau. Wallahualam diterima atau tidak ya. yang sudah mendaftar 20 negara bersiap bergabung dengan BRICS gitu. Sementara beberapa kajian dari Chatham House, think tank Inggris ya, untuk United Kingdom, menyebut bahwa tidak mungkin melakukan dedolarisasi, kata mereka. Mereka masih melihat, masih confidence kekokohan dolar, keperkasaan dolar Amerika. Gitu. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Data yang saya punya sejak pandemi, walaupun pandemi itu memberikan hasil kekuatan industri farmasi Amerika dan kekuatan IT Amerika demikian perkasanya, tapi dalam praktek ternyata dia juga tidak berarti memperkuat posisi dolar. Sejak 24 Agustus 2015 ketika Black Monday digunakan untuk menyerang pasar modal Shanghai, itu malah menimbulkan kesadaran bagi musuh-musuh potensial Amerika untuk meninggalkan 3 hal. Yang pertama, mereka meninggalkan dolar. Yang kedua, meninggalkan sistem pembayaran yang diterapkan oleh Amerika dengan SWIFT code-nya. Yang ketiga, meninggalkan sistem perdagangan neoliberal, sistem perekonomian neoliberal. Itu berarti mengubah seluruh pendekatan perdagangan dari pendekatan transportasi laut dan udara menjadi pendekatan transportasi darat dan laut. Dengan cara ini lebih realistis sebenarnya, karena memang manusia diciptakan di bumi gitu. Ini lebih realistis karena berhadapan dengan bagaimana menjahit sejumlah negara dengan pendekatan Belt and Road Initiative itu, sehingga perdagangan dalam jejaring infrastruktur darat dan laut itu memberi keuntungan para pihak. Dalam bahasanya Bung Karno yang kemudian dipinjam oleh Xi Jinping, yang dipinjam oleh Cina, kemakmuran bersama gitu. Kalau pakai bahasa mereka, kerjasama pertumbuhan, bukan kesinambungan pertumbuhan. Sementara Barat melalui Bank Dunia menggunakan istilah kesinambungan pertumbuhan, growth sustainability. Sementara di sini cooperative growth sebagai kata ganti dari kemakmuran bersama. Dampak dari sana memang pelan-pelan ditinggalkan dolar. Dan angka di Special Drawing Right, mata uang IMF, itu dolar menurun.
yuan renminbi meningkat. Gitu. Hmm. Sekarang ini dolar bobotnya 43,38, sementara bobot yuan renminbi 12, sekian persen, terus naik dari 10 ke 12. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa memang dolar sudah mulai ditinggalkan, dolar Amerika mulai ditinggalkan. Beberapa negara yang memang tidak bersimpati pada gaya Amerika yang menggunakan dolar sebagai senjata, dan dalam perspektifnya menggunakan inflasi sebagai cara mengecoh sebuah negara untuk kemudian dicecar dengan demokrasi gitu ya. Itu membuat negara-negara yang akhirnya memang mulai beralih pandangan ke Cina dan ke Rusia. Berikutnya termasuk ke India. Itu karenanya kemarin pertemuan Manmohan Singh di Washington, Gedung Putih itu, dengan membawa sejumlah menterinya, bersikap dua hal. Pertama, menyetujui tentang pentingnya kekuatan kerjasama Indo-Pasifik, di mana India termasuk di dalamnya. Tapi pada saat yang sama mereka melihat problematik tentang cara-cara Amerika yang mendominasi kepentingan Amerika di kawasan Asia khususnya, Asia Tenggara, Asia umumnya, Asia Tenggara khususnya. Bahkan mereka menyebut sebagai global climate change adalah isu palsu. Isu yang hanya membangun kecemasan untuk menahan laju pertumbuhan perlawanan musuh-musuh Amerika. Nah, dan itu sekarang diwujudkan oleh BRICS yang istilahnya muncul sejak 2018. Brazil, Rusia, India, China yang mereka kemudian juga berusaha menarik, kalau perlu Afrika Selatan nggak ikut karena masih tetap berkiblat. Tapi kenyataannya Afrika Selatan juga tetap ikut di dalamnya. Nah, ikutlah 20 negara termasuk Indonesia. Beberapa negara Jazirah Arab ikut gitu, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ikut, bahkan Malaysia juga ikut. Nah, ikutnya mereka ke dalam BRICS sesungguhnya juga ditengarai ketika masyarakat ekonomi ASEAN ditumpangi oleh tiga negara kuning, Korea Selatan, Cina sendiri, dan Jepang. Tapi dalam perspektif misalnya perebutan pasar di Asia Tenggara, terjadi pertarungan keras antara Indo-Pacific Economic Forum di bawah kendali Amerika dengan namanya Regional Comprehensive Economic Partnership di bawah kendali Cina. Nah, ini berhubungan erat dengan relasi nanti di dalam Belt and Road Initiative melawan New World Order-nya Barat. Nah, New World Order Barat nih, tata dunia baru yang dibangun oleh Barat, itu sebagai wujud dari bahasa lain dari Build Back Better World, yang dalam konstruksi keagamaan sebenarnya kata ganti dari Islamophobia. Gitu. Nah, ini belibet di situ di dalamnya, berstruktur sedemikian dalam di dalamnya karena mereka menggunakan istilah Barat menggunakan the highest standard untuk menunjuk bahwa Cina tidak menggunakan standar yang tinggi dalam melakukan perdagangan, dalam melakukan perkembangan teknologi. Karena itu mereka bilang Build Back Better World. Pada saat yang sama sebenarnya Amerika kalah perang dagang hingga hari ini, gitu. Dan itu bertarung lebih konkret lagi ke dalam ICT dengan pertarungan semikonduktor. Cina dihadang oleh kekuatan Barat mengatur semikonduktor, tapi pada saatnya sama Cina mengatur juga soal gallium dan germanium, dan bahkan dalam tanah jarang itu gitu, yang dibutuhkan oleh Amerika. Nah, ini berhubungan nanti dengan nikel yang diproduksi oleh Cina di Morowali yang jumlahnya betul. Iya, baru diresmikan. Itu berhubungan sampai ke sana ininya pertarungan itu gitu. Nah, kalau kita ngeliat begitu sesungguhnya Indonesia bisa menjadi penentu gitu. Harusnya bisa menjadi penentu karena resources kita dan pasar kita. Jadi hulunya kita bisa menentukan, hilirnya kita bisa menentukan gitu. Tapi posisi hulu dan hilirnya bisa menentukan ini tidak didaya gunakan oleh Indonesia gitu. Itu ngelihatnya dalam konsumsi bagaimana sesungguhnya keinginan meninggalkan dolar Amerika sehingga diganti dengan local current transaction, LCT atau bilateral swap, dan kemudian nanti akan menggunakan model bank sentral sendiri meninggalkan Bank for International Settlement yang mengatur dunia dengan segala-galanya sehingga sistem kapitalisme masuk ke semua sistem ke hampir 92% negara dari jumlah 154 negara itu. Nah, itu pertarungannya. Itu karenanya, nah ini berhubungan sesungguhnya juga dengan
dengan pemilu kita 2024 yang saya bilang tidak ada seorang presiden pun yang mampu memberikan jaminan bahwa nanti pada 2024 kita akan meninggalkan kapitalisme yang sesungguhnya sudah gagal berkali-kali. Yang dalam ceramah saya di mana-mana, seabad barat gagal gitu. Nah, seabad barat gagal itu saya berikan indikator-indikatornya, terutama mulai dari indikator individu, indikator keluarga, indikator gender, sampai pada indikator ketimpangan rasial dan ketimpangan rasio Gini. Gitu, nah, itu yang sesungguhnya sedang dihadapi. Seberapa jauh kekuatan Indonesia melihat mengantisipasi BRICS, sampai seberapa jauh Indonesia terlepas dari materialisme kapitalis yang sudah mencengkeram secara sistemik struktural, itu tidak punya jawaban sesungguhnya pada 3 calon itu gitu. Walaupun memang mereka belum berkampanye, tetapi paling tidak saya belum mendengar mereka punya gagas-gagas yang mencengangkan gitu. Nah, karena itulah saya menulis tentang mengingkari Ibu Pertiwi, karena Ibu Pertiwi jelas-jelas mengatakan bahwa sesungguhnya kita bukan A, kita bukan B. Bahkan dalam cara berpikir Soekarno ketika menerjemahkan bukan A, bukan B, bukan Barat, bukan blok Timur, tegas-tegas tidak ingin berpihak supaya tidak ketarik ke kanan atau tidak tarik ke kiri atau tidak tarik ke timur, tidak tarik ke barat gitu. Dan karenanya supaya kita bersikap adil, maka kita tidak pernah menyetujui peperangan gitu. Sampai kayak gitu dalam strategi politik kita. Tapi dengan kalau kita ambil masuk ke dalam konstruksi KKN, ini berhubungan. Saya dulu di 2004 sampai dengan 2010 saya menyebut kita sebenarnya korupsi bukan lagi korupsi dalam pengertian keuangan negara. Karena saya menyebutnya pertama kali ketika orang-orang belum rame-rame sibuk tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, saya sudah menyebut reformasi berbuah krisis konstitusi gitu. Karena itu saya sudah menyebut itu artikel saya di media Indonesia. Reformasi berbuah krisis konstitusi, Ihsanuddin Nursi gitu ya. Saya ingin mengatakan yang nampak sekarang pada pidato kenegaraan kemarin dan sebelumnya sudah terjadi adalah krisis konstitusi. Misalnya bagaimana kedaulatan rakyat diambil oleh partai politik menjadi kedaulatan partai politik. Contohnya sederhananya begitu. Penjelmaan kedaulatan rakyat menjadi semu karena yang adalah penjelmaan kedaulatan partai politik misalnya. Petugas partai itu wujud konkret dari memang kekuasaan partai daripada kemudian menjadi istilahnya petugas amanah partai lebih kokoh daripada amanah rakyat misalnya. Kalau kita melihatnya begitu. Kenapa? Karena sistem yang dibangunnya begitu gitu. Dibangun itu oleh yang namanya mereka yang berteriak-teriak reformasi gitu. Tapi seperti itu keluarlah tulisan saya sekarang kemarin itu tentang mengingat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi bukan sekedar nangis tapi sakit hati. Sakit hati. Ya, apalagi udah partai ada bohirnya lagi. Jadi hanya 4 atau 8 orang saja yang berkuasa. Jadi lucu kan ini negeri ya. Saya menyebutnya bukan 8 orang Ahi Ihsan Talib. Saya menyebutnya 29. 9 partai politik gitu ya. 9 Mahkamah Konstitusi gitu ya. 10 orang oligarki, 1 orang presiden. Jadi 29 orang itu aja yang berkuasa. Macam presidium jadinya bukan presiden ini. Ya, betul, jadinya presidium. Karena dia harus ngatur 9. Makanya kemudian semua partai diajak masuk ke dalam kabinet. Kecuali partai-partai tertentu yang memang ingin mengambil oposisi tapi oposisi semu gitu. Contoh partai tertentu mau bersikap oposisi. Tapi ketika bicara tentang perundangan ini nggak mau. Tapi ketika bicara Undang-Undang Pasal 5 malah mendukung Undang-Undang Dasar 2002 itu kan semu namanya. Kalau ngeliatnya kayak gitu-gitu. Nah, itu 9 pimpinan partai, 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 10 orang oligarki, 1 orang presiden. Nah, itulah yang menentukan Indonesia. Disitulah kemudian persoalan besarnya menjadi apakah memang mereka menyelenggarakan amanah rakyat sebagaimana dikehendaki oleh kata pembukaan tentang bagaimana visi bernegara, bagaimana misi bernegara, bagaimana perintah kita untuk menegakkan bahwa kita bukan kanan, kita bukan kiri, kita bukan blok barat, kita bukan blok timur gitu misalnya kalau kita ngambil kayak gitu. Termasuk di dalamnya soal sumber daya. Biarlah kita tenggelam di dasar laut gitu daripada kita mesti menjadi embel-embel negara lain gitu. Dulu itu pemimpin masa lalu begitu tuh.
Itu mau bicara begitu Iya, kan? Dia tahu ada alam yang iya. luar biasa. Bung Hatta Artinya, mengatakan, artinya ada kesadaran besar bahwa betapa pentingnya mengatasi harga diri bangsa yang dalam istilah saya mengatasi posisi kehinaan bangsa ini. Kan saya menyebutnya begini, sesungguhnya siapapun elit politik di negeri ini, ketika memang mereka menjadi negarawan, apalagi mereka menyatakan diri sebagai negarawan gitu ya, maka mereka punya 5 tugas mulia. Tugas mulia pertama adalah menghentikan, bahkan menihilkan, meniadakan secara total ketertindasan dengan segala bentuknya. Kalau pakai bahasa politiknya adalah menghilangkan segala bentuk penjajahan dengan segala bentuknya. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Saya menggunakan istilah ketertindasan. Lalu kemudian menghapuskan kebodohan, menghapuskan kemiskinan, gitu, menghapuskan ketimpangan, menghapuskan kehinaan. Ini kan nggak jelas. 5-5-nya kan nggak ada. Kita tetap tertindas secara ekonomi, kita tetap bodoh, dibuktikan dengan literasi dan IQ. di luar ya, betul. Iya, kita tetap miskin. Itu diindikasikan dengan ngutang terus-menerus nggak karu-karuan. Kan untuk menggambarkan kita miskin apa enggak secara makro gampang ngelihatnya. Lihat aja keseimbangan primer sama defisit anggaran. Itu miskin artinya. Kenapa? Karena kita menggunakan utang untuk bayar utang gitu. Lalu di situ muncul ketimpangan, orang kaya makin kaya. Nah, kemudian dampak dari pergaulan internasional kita menjadi terhina. Tapi orang lain merasa hebat, apalagi pejabat gitu. Pejabat tinggi, dengan segala macam hak negara yang diberikan kepadanya, mereka bisa semena-mena di jalan raya gitu ya, dengan strobo dan suara macam-macamnya kayak gitu ya. Lalu kemudian rakyatnya dibiarkan tersingkir begitu gitu. Itu kan artinya politik menyingkirkan pemilik kedaulatan rakyat, ekonomi yang menyingkirkan kedaulatan ekonomi rakyat gitu. Melihatnya kalau saya pandangnya gitu. Iya, nah, apalagi kemarin saya menyaksikan langsung karena saya hadir sebagai pembicara di Kongres Mujahidin 6 yang rekomendasinya dicabut oleh Kementerian Agama dan nampaknya izinnya dicabut oleh kepolisian. Yang pindah ke markasnya itu ya. Ini masih di Jogja berarti Bang Indonesia ya. Iya, hadir di situ saya. Bagaimana tuh ininya? Apa kisahnya itu? Asalnya adalah Kementerian Agama sudah memberikan rekomendasi menggunakan Wisma Haji Donohudan Solo. 1 hari sebelum pelaksanaan rekomendasi itu dicabut sehingga kepolisian mencabut izin gitu. Ketika ditanya sama kepolisian sama Kapolresnya, ya kami cuma sekedar mengikuti kemauan Kementerian Agama. Loh, gimana sih? Tempat. Jadi tidak jelas gitu. Nah, kebayang nggak 1 hari sebelumnya mereka mesti mencari tempat pengganti padahal pesertanya ratusan orang dengan sikap yang jelas untuk melaksanakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur dengan menyandarkan diri pada ketuhanan yang Maha Esa, dengan menyandarkan diri pada namanya setiap warga negara berhak menjalankan keyakinan dan kepercayaannya begitu melihatnya. Kebayang nggak itu? Itu hak konstitusional mereka. Itu hak konstitusional, makanya Taufik sebagai salah satu pembicara menyebut di dalamnya ini sudah terjadi perbuatan melawan hukum. Saya terusin dalam hukum ketika terjadi perbuatan melawan hukum sudah menimbulkan kerugian. Saya bilang kenapa nggak melakukan tuntutan ganti rugi gitu. Lalu ya kenapa mesti sebuah kelompok mesti dipersekusi seperti itu? Kan nggak perlu. Mereka punya hak konstitusional kok. Mereka resmi kok mengajukan izin. Dan kenapa mesti dibatalkan sebelumnya gitu? Apa argumentasi membatalkannya juga nggak terlampau jelas gitu. Itu kan cuma sekedar ada persoalan-persoalan tertentu dalam sikap pemerintah terhadap namanya Majelis Mujahidin gitu. Itu yang dalam kajian sosial politiknya kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak menghargai visi negara ini bebas merdeka gitu ya, bebas merdeka berdaulat adil makmur, lalu dengan misi yang jelas sekali melahirkan kecerdasan, melaksanakan perdamaian dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu misalnya, dengan kalimat yang jelas sekali bagaimana tegaknya negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa berdasarkan pasal 29 gitu. Terus negara wajib melindungi setiap orang negara yang menjalankan keyakinan dan kepercayaannya di pasal 29 ayat 2-nya. Itu kan hak konstitusional semua gitu. Nah, kalau mereka kemudian mau mengatur itu tidak boleh melakukan karena mereka tidak melakukan makar, mereka tidak melakukan perlawanan. Mereka cuma sekedar menjalankan hak konstitusional mereka gitu. Jadi mesti di sini bukti bahwa sesungguhnya sudah
menurut saya sudah direduksi habis-habisan kedaulatan rakyat gitu. Kan kalau kita bicara tentang Indonesia pasti bicara mayoritas siapa penduduknya kan? Betul. Nah kalau kita bicara mayoritas penduduknya Islam gitu. Dari situlah sesungguhnya kita tidak sedang dalam konstruksi bicara identitas, karena memang identitas kita adalah identitas Pancasila gitu. Kalau identitas Pancasila, maka negara ini negara beragama, memang bukan negara agama, tapi negara beragama. Ya, artinya bukan negara sekuler kalau begitu. Nah, mereka yang mau menjadikan negara ini negara sekuler itu yang berarti melanggar Pancasila. Disitulah mereka yang menghendaki tegaknya Undang-Undang Dasar 2002 menjadi menghendaki negara yang sikapnya sekuler. Itu sampai kalau dalam kajian saya, maka saya masih punya lagi satu tulisan yang bicara tentang ini kan kerisauan saya bukan 10 tahun ini. Ini kerisauan saya ketika saya melangkah keluar dari gedung DPR MPR, lalu menjadi bagian dari eksekutif, lalu kemudian saya kritik di dalam, saya kritik juga di luar, tapi mereka ya tadi mau aku belajar on gitu. Nampaknya macam lagu kau yang mulai kau yang mengakhiri bakal terjadi nih gitu kan. Iya. Dan kebetulan kan saya bagian dari itu gitu. Tapi bagian dari yang tidak ingin menegakkan negara sekuler. Saya tidak ingin menjadi negara ini negara yang materialisme gitu. Karena saya melihat pembelajaran saya adalah pembelajaran yang sesungguhnya menjawab panggilan amanah konstitusi kalau kita mau kayak gitu. Kalau kita mau benar kayak gitu. Itu makanya kalau dicermati kemarin pidato kenegaraan yang terjadi kemarin, itu kelihatan terjadi konflik kelembagaan sesungguhnya. Bukan cuma sekedar pidato hilangnya budi pekerti dan kesantunan, sementara kebohongan dianggap bukan sebagai budi pekerti, sementara kebohongan bukan dianggap sebagai sebuah kesantunan. Gimana coba? Jadi ada lembaga namanya lembaga super duper, lembaga Pak Lurah judulnya. Diakui sama beliau sendiri begitu. Saya ingin mengatakan begini kepada pendengar dan pemirsa Rasil, bahwa sesungguhnya kita terlampau lama tersesat dalam sebuah perjalanan yang tidak jelas kemana ujungnya. Jadi kalau kita mengambil tesis bagaimana perdebatan siapa pemimpin paling berpengaruh di dunia, sebagaimana ditulis Ahmad Didat dalam The Choice, kemudian dibukukan oleh Michael Hart. Indikator ketiganya adalah seorang pemimpin besar adalah mereka yang membangun keyakinan perjalanan bahwa kepada pengikutnya, membangun keyakinan kepada para pengikutnya bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Nah, bahwa perjalanan ke depan adalah benar gak ada lain kecuali yang namanya ngebangun kehidupan berdasarkan Al-Quran. Iya, saya agak bingung ya kalau kita bilang Al-Quran nanti kita dibilang apa ya. Tapi kan Pancasila ini kan sudah jelas-jelas, sudah terang benderang pondasi ini. Ngapa jadi pada nggak ngejalanin bener-bener Bang? Itu apa ya, salah persepsi atau apa ada penafsiran apa gitu. Ini negeri kan udah jelas banget konstitusinya gitu. Gimana Bang? Perangnya perang pemikiran. Jadi ketika Turki Utsmaniyah dijatuhkan, maka perang lanjutannya adalah perang pemikiran. Bagaimana dasar-dasar Islam tidak boleh ditegakkan di Turki, bagaimana dasar-dasar Islam mesti ditinggalkan, bahkan membaca Al-Quran tidak boleh, bahkan beberapa sumber pengetahuan Islam dari Turki dibawa habis ke Inggris gitu ya. Beberapa sumber Islam yang demikian berpengaruh misalnya di Mesir juga hilang begitu saja gitu. Kan itu bisa kita lihat. Apa poinnya? Di situ terjadi perang peradaban. Jadi perang peradaban ini kalau mau diambil dari cerita kekalahan Turki Utsmaniyah sampai dengan hari ini adalah perang peradaban yang sesungguhnya menihilkan kehidupan Al-Quran, kehidupan berbasis Al-Quran. Karena mereka melihat ini kan wujud perlawanan yang saya bilang sebagai perpanjangan dari triple G, 3G tadi gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka sesungguhnya yang sedang terjadi perang peradaban. Nah, itu mereka wujudkan lewat bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization dan The Remarkable Order gitu ya. Jadi bagaimana The Remarkable Order gitu ya. Bagaimana ceritanya benturan peradaban itu
Yang kalau orang bilang bukan benturan, peradaban yang dibenturkan. Itu kan karena mereka sadar Soviet berhasil mereka jatuhkan. Polandia berantakan, Cekoslowakia juga, Jerman Timur, Jerman Barat bersatu, mereka merasa sebagai single global power, lalu mereka tegas-tegas menyebut Islam adalah teror gitu. Jatuh. Iya. Ini saya cuma ngambil sejarah yang mereka buat ya. Dibikin Dan terus, rujukan setting saya ini jelas. berjalan terus gitu. Dan rujukan saya jelas, yang mau ngebantah pemikiran ini silahkan bongkar National Security Strategy of US 17 September 2002. Bagaimana Afgan diduduk pada 2001 dan bagaimana Irak Turki dipukul dibuat pada inflasi 2003. luar biasa tapi tetap bertahan. Termasuk di dalamnya. Termasuk yang namanya Arab Spring. Jadi Turki dipukul habis-habisan sampai dengan inflasi 65% gitu kan. Diturunkan sama Erdogan sampai 49 dan terus sampai kayak gitu di dalam pertarungannya. Artinya kalau kita mau balik ke dalam kancah Indonesia sebagai satu negara yang basis konstitusinya jelas, sebuah negara yang basis konstitusinya dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Kita ingin mengatakan, kenapa kita mesti meninggalkan konstitusi itu yang sebenarnya itu merupakan semangat, daya juang, nilai-nilai dan keberanian berkorban harta, jiwa dan nyawa gitu ya, sampai sedemikian rupa, dan akhirnya kita kentutin dengan modal kayak gini gitu. Istilah saya dikentutin gitu ya. Kalau pakai istilahnya nyala kan meninggalkan, kalau istilah saya mengingkari gitu. Loh, ini problematik besar jadinya kalau mau ngambilnya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan model Undang-Undang Dasar 2002 kita makin mampu mengantisipasi peperangan yang sesungguhnya makin tajam dan makin mendalam serta meluas dan tidak terasa sebagai peperangan? Karena yang diserang adalah per individu tokoh gitu loh. Per individu tokoh itu disasarkan. Misalnya tokohnya namanya Ihsan Talib, menggunakannya handphonenya begini, kondisinya begini, itu diserang. Itu seperti yang pernah terjadi sama Jenderal Iran. Cuma Jenderal Iran masih tetap pakai bom. Ini enggak, ini pakai frekuensi nyerangnya. Coba kebayang nggak, perangnya sudah akan kayak gitu. Itu makanya mereka mengadopsi sebuah sistem kebijakan tentang One Health. Satu sehat itu gitu. Yang di dalamnya diadopsi lewat undang-undang Omnibus Law gitu. Yang nanti bisa kita lihat bagaimana misalnya di 2024 yang saya sebut nanti, dan itu kelihatan pada pidatonya Bill Gates dan pidatonya Dirjen Badan Kesehatan Dunia gitu. Saya nggak melihat ini ke satu kondisi di mana kita mampu mengantisipasi ke depan. Itu pertanyaan saya. Bisa nggak kita mengantisipasi? Kan kalau kita mengantisipasi artinya kita mesti bangun perencanaan yang pakai istilahnya Bambang Susatyo, akan ada bencana yang kemudian sangat besar luar biasa, yang pakai bahasa konstitusi mestinya sederhana. Itu kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa yang memunculkan kewajiban pemerintahan mengambil keputusan yang menurut mereka punya kevakuman. Enggak. Secara ketatanegaraan tidak ada kevakuman sesungguhnya. Tetapi model yang diambil dalam rangka mengatasi kevakuman karena kegentingan memaksa, itu model yang salah gitu. Sehingga dia tidak merepresentasikan penjelmaan kedaulatan rakyat. Gitu lagi-lagi cara berpikir. Ini yang sesungguhnya sekali lagi rekam jejak saya gampang kok. Lihat aja bagaimana saya menulis sekitar 2004 tentang reformasi berbuah krisis konstitusi. Lihat saja buku saya di Bangsa Terbelah. Lihat saja di buku saya misalnya Kita Belum Merdeka, atau Selamat Datang di Negeri Amburadul, atau menulis tentang 10 tahun krisis ekonomi gitu. Itu kelihatan semua. Jejak berpikir saya itu kelihatan di situ gitu. Saya tidak pernah keluar dari cara berpikir seperti itu. Karena saya tidak mendapatkan gambaran bahwa Barat itu sukses mengangkat harkat martabat manusia. Saya ulang, Barat itu tidak gagal dalam mengangkat harkat martabat manusia. Contohnya banyak sekali, betul, banyak sekali. LGBT itu adalah penghinaan terhadap manusia. LGBT itu bukan penghargaan, penghinaan terhadapnya, namanya ahsani takwim. Gitu kan. Kuota perempuan 30% dalam pencalonan itu penghinaan terhadap perempuan. Gitu loh. Itu mesti dilihat dalam karena perempuan sukses itu bukan ada di ruang publik gitu, misalnya contohnya. Boleh dia ada di ruang publik tapi dalam kondisi darurat gitu contohnya lagi. Jadi ada beberapa pengecualian dalam soal peranan perempuan di ruang publik misalnya. Itu contoh-contohnya kayak gitu. Jadi kalau kita mikir-mikirnya lagi dalam kayak gitu ya, masa sih kita nggak ngelihat
Kenapa mesti Joseph Stiglitz menyebut ketimpangan rasialis kanker stadium 4? Kenapa gini rasio kanker stadium 4? Kenapa mesti terjadi penembakan massal? Kenapa mesti terjadi peningkatan misalnya aborsi? Kenapa aborsi dianggap sebagai sebuah hak? Kenapa kemudian mereka menyukai memiliki bayi tanpa pernikahan misalnya? Kenapa mereka menyukai misalnya perempuan-perempuan itu hidup tanpa suami dan mulai merasa berperan hebat sebagai CEO di sebuah perusahaan? Itu kan problematik gitu. Itu kan problem harkat hidup gitu, sejauh itu gitu. Masya Allah. Bang, kita ini macam sudah saatnya banyak orang bilang hanya pertolongan Allah lah, makar Allah lah yang bisa membantu negeri yang katanya dipondasikan dengan segala nilai-nilai religius. Ada tuh selawat asgil yang banyak didengungkan, nampaknya masjid aku nyalakan ada yang protes. Itu apa-apaan selawat asgil dikumandangkan subuh-subuh itu. Ini rupanya menjadi kode tersendiri nih. Kita berzikir pun sekarang sudah menjadi kode sendiri. Apa ya Bang ini yang mau diingatkan oleh masyarakat ketika berharap pada pertolongan Allah? Apakah memang demikian serendah-rendahnya iman atau apa yang bisa dilakukan Bang? Saya ingin balik ke dalam konstruksi Jakarta yang kotor gitu ya, seperti pertanyaan Ihsan Talib. Tapi saya ingin balik dulu ke peristiwa Hawaii, ke peristiwa Cina dan peristiwa Amerika. Kebakaran tuh. Yang Hawaii kebakaran habis-habisan sampai akhirnya Gedung Putih menurunkan bantuan gitu ya, besar itu. Dan kan timbul pertanyaan, kenapa katanya Hawaii yang negeri tentram damai bisa kebakar sedemikian rupa gitu? Sederhana tuh jawaban saya itu. Apa Bang? Jawaban saya sederhana tuh, kehidupan seks bebas. Kehidupan seks bebas, LGBT dan model kayak gitu. Padahal Jacinda itu sebagai perdana menterinya, waduh luar biasa dalam memberikan perlindungan kepada warganya si Hawaii itu gitu ya. Itu Hawaii, dan saya melihatnya gitu ya, walaupun saya tidak melihat langsung, melihat melalui media multimedia gitu ya. Waduh, dahsyat luar biasa itu ya namanya Hawaii. Mau itu kayak berani gitu. Memberikan alarm, takut kembalinya ke hutan malah kebakar lagi itu kan, kalau alarm buat tsunami. Dan menarik ketika mereka kecemplung ke air gitu ya, itu api seperti nguber. Ya Allah ya Tuhan, subhanallah, ribuan orang itu ternyata, bukan Hawaii, ratusan. peristiwa kayak gitu. Itu kan tidak mungkin kalau Allah tidak memang menjatuhkan azabnya gitu. Satu. Lalu kita saksikan bagaimana kekuatan angin di Beijing sana. Sampai sedemikian rupa. Itu kan perbedaannya cuma beberapa hari saja. Beijing terjadi pada tanggal 5-7 gitu ya. Hawaii terjadi pada tanggal 12. Itu kan beda beberapa hari saja. Sebelumnya kebakaran juga terjadi di Amerika. Dengan badai yang gak keru-keruan sehingga menghempas pabrik Pfizer. Produsen vaksin terbesar di dunia. Coba ini apa coba nih? Kalau kita, apakah ini sebuah peristiwa yang... Iya. Ini apa coba? Kalau kita mau ngambil kayak gitu ya, peristiwa itu. Nah, kalau kita ambil ke Jakarta sekarang, loh, Jakarta kotor. Ini teror alami? Kan pertanyaan begini. Ini alami atau teror? Kan pertanyaannya begitu mestinya. Kan bukan baru diketahui bahwa Jakarta dikepung oleh namanya belasan PLTU berbasis batu bara. Kan bukan baru diketahui. Sudah lama begitu. Lalu kenapa baru sekarang diributin gitu kan? Ada ngambil kesempatan pula lagi pakai mobil listrik katanya, motor listrik. Jadi menarik gitu loh. Kan lu bukan baru tahu bahwa yang namanya ada sekitar 12 atau 17 PLTU gitu. Yang mengepung Jakarta, yang atapnya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh deh, lo pergi aja ke Pluit sana, lo lihat Purwakarang tuh berapa ribu megawatt tuh. Itu batu bara tuh. Iya, betul. Nggak jauh-jauh kan gitu. Tapi kenapa baru disebutin sekarang? Jakarta tingkatnya, lalu yang perokok bilang, nah kan daripada nggak ngerokok, gue ngerokok aja katanya. Udah dapat kan. Masya Allah. Apa poinnya? Poinnya kita tuh tidak pernah berpikir jauh ke depan. Ini sebagai penutup sekalian Bang ya, waktunya nih. Iya, betul. Kalau kita wujudnya pikiran kita cupet, itu dalam perspektif ekonomi, itu berpikir kita kalau pikiran kita cuma pendek, itu mikirnya cuma uang. Gue besok makan apa ya? Duitku berapa ya? Namanya gimana? Itu pikiran cupet.
Pikirannya pendek gitu. Dan itu wujud dari perebutan harta dan tahta. Dan karenanya kita tidak pernah berpikir antisipatif. Kita tidak pernah mencermati sebuah peristiwa untuk bagaimana jangka panjang ke depan. Itu bedanya kita dengan pendiri republik. Bagaimana mereka bisa berpikir melampaui 4 generasi. Kan dahsyat itu. Dahsyat itu. Luar biasa gitu di cara berpikir mereka. Nah, sebagai penutup, yang perlu kita catat sekarang. Bagaimanapun ketika kita cuma menjadi buih, gitu ya, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Buih, dia dihempaskan dan kemudian menjadi binatang ternak yang tersesat. Gimana coba? Bahasa lainnya menjadi buih ke dalam hadis, bahasa lainnya dalam Al-Quran menjadi binatang ternak yang tersesat. Apakah kita mau seperti itu? Kan enggak. Kalau nggak mau ya balik dong ke pembelajaran Al-Quran. Karena memang Al-Quran yang dibuktikan oleh Michael Hart selama hampir 2 generasi ya. Sejak 1974, 1982 sampai dengan 2012, sekarang sudah 2023. Kan berarti sudah berapa puluh tahun, sudah 2 generasi membuktikan bahwa kepemimpinan Muhammad yang membawa risalah, kalau pakai istilahnya Agus Salim nih. Kalau pakai istilahnya Agus Salim. Yang membawa risalah bagi kehidupan manusia yang tentram damai itu adalah benar. Itu yang jadi poin pentingnya. Risalah ini yang mestinya kita tegakkan, bukan kita tinggalkan. Saya kira begitu jawabannya. Dan risalah ini Dan risalah ini terpatri dalam Pancasila. Itu kan harusnya. Karena kita kalau bawa-bawa agama ini suka alergi sebagian orang. Pancasila lah itu kan udah betul-betul dari agama itu. Gitu, bukan begitu, Bang? Itu makanya argumentasi saya tentang pilpres langsung itu bertentangan dengan yang namanya sila keempat, bertentangan dengan sila yang kedua. dipimpin oleh Ketika bertentangan dengan sila keempat, dia pasti bertentangan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang beradab. Ketika bertentangan dengan sila kedua, pasti bertentangan dengan yang namanya persatuan Indonesia. Jadilah bangsa terbelah, bukunya Ihsanuddin Nursi. Kalau sudah 2, 3, 4 bertentangan, pasti bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial. Dan karenanya jadi bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu cara berpikirnya gitu. Oke, kita akan naikkan sering-sering Pancasila. Coba ya Bang Fahri nanti Pancasila dengungkan terus. Terima kasih Bang. Ya Allah. Ya, insya Allah kita tidak bukan kita ingin tetap menjadi bangsa Indonesia yang punya harkat martabat. Dan insya Allah tetap memberikan perlindungan, memberikan hidayah dan inayahnya, serta menurunkan berkah dan rahmatnya bagi perjalanan kita ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.